atau kalau diterjemahkan artinya adalah pesta di masjid. Di sini terlihat ada wanita yang pakai hijab tapi bajunya begitu ketat banget, dan juga netizen juga berkomentar nih guys bahwa sangatlah tidak pantas memperlakukan kucing seperti itu hanya untuk tujuan hiburan. Hola everyone, I'm Mr. Kim and welcome back to my YouTube channel. Teman-teman yang lagi nonton, gimana nih kabarnya hari ini? Apakah dalam kondisi yang baik saja? Well, aku harapkan seperti itu ya guys. Namun kalau kalian seandainya lagi dalam kondisi yang gak baik aja nih, entah itu dikarenakan lagi sakit, lagi galau, atau lagi banyak banget masalahnya, jangan menyerah ya guys, ayolah semangat. Fighting. Alright everyone, dalam video kali ini Mimin akan menyajikan berbagai rangkum informasi yang lagi viral dan juga ramai banget diperbincangkan. Dan langsung aja yuk kita mulai dari topik pertama. Di topik pertama kita bakal bahas tentang Queen Fatimah. Nah teman-teman, dalam video yang kemarin kita kan udah ngebahas ya tentang Sista Halibah. Ternyata nih selain Sista Halibah ada juga sosok Queen Fatimah, yang mana kalau aku perhatikan mereka itu 11-12. Jadi ya guys, baik Sista Halibah ataupun Queen Fatimah itu sama-sama merilis lagu, tapi mereka itu nggak menunjukkan wajah asli mereka. Oke, nggak ditunjukin wajah asli mereka. Kalau diperhatikan dari cover lagu mereka nih, itu udah kentara banget sih, udah jelas banget. Ini menggunakan teknologi AI. Dan buat teman-teman yang nanya, Kak, Queen Fatimah itu siapa sih? Asalnya dari mana sih? Instagramnya apa sih? Facebooknya apa sih? Guys, sorry banget aku nggak bisa jawab tentang hal tersebut karena aku pun meragukan Queen Fatimah itu adalah manusia nyata. Aku sangat ragu tentang hal tersebut. Di sini aku tuh kayak curiga gitu loh guys, bahwa ada someone ataupun organisasi yang seperti menciptakan Sista Halibah ataupun Queen Fatimah dengan menggunakan teknologi AI. Setelah itu nantinya mereka akan merilis lagu-lagu dan juga berbagai hal yang ujung-ujungnya melakukan penghinaan ataupun penistaan terhadap agama Islam. Dan guys, ternyata bukan hanya aku doang yang curiga seperti itu. Berdasarkan informasi yang aku dapatkan dari salah satu sumber, jadi sumber ini juga ngebahas tentang Queen Fatimah. Nah, untuk sumber ini itu mengutip tentang salah satu komentar dari netizen Malaysia, yang mana netizen Malaysia itu seperti kayak menyimpulkan bahwa Queen Fatimah adalah hasil AI. Nah, untuk netizen itu melalui Instagramnya menuliskan seperti ini guys, coba dibaca ya. Bila saya buka profil dan buat sedikit kajian terhadap artis ini, dapat saya simpulkan ini hanyalah sampah yang dihasilkan dari AI. Kenapa lagunya dimuat naik ke Spotify dan Apple Music? Ya karena dua platform ini memang menjadi lubuk anak-anak AI kesunyian. Alright everyone, jadi seperti itulah bagaimana pendapat dari netizen Malaysia tersebut. Dan jujur, aku setuju banget. Queen Fatimah ataupun Sista Halibah not a real human. Mereka itu adalah buatan AI. Dan kita juga perlu cari tahu lebih dalam siapa yang ada di balik Queen Fatimah dan juga Sista Halibah. Dan selain melakukan penghinaan ataupun penistaan, mereka punya agenda lain gak sih? Apakah di sini mereka itu punya niat untuk menyesatkan banyak orang dengan lagu-lagu yang dibuat? Pasalnya seperti yang sudah kita bahas kemarin, lagu Sista Halibah mengandung banyak unsur yang menyesatkan. Dengan lagu yang dibuat ini, aku takutnya nanti akan ada yang kayak terbrainwash atau kayak tercuci otaknya setelah mendengarkan lagu-lagu tersebut. Jadi menurut aku solusi satu-satunya bukan hanya report, tapi kita juga perlu gali lebih dalam nih guys, siapa yang ada di balik Queen Fatimah dan juga Sista Halibah. Karena ini tuh benar-benar meresahkan banget sih. By the way, berbicara mengenai Queen Fatimah sendiri merilis sebuah album. Albumnya itu berjudul Party at the Mosque, atau kalau diterjemahkan artinya adalah pesta di masjid. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Dari judul lagunya aja, ini sudah jelas mengarah kepada yang namanya penghinaan. Karena guys, seperti yang kalian ketahui, masjid adalah tempat ibadah, bukan untuk melakukan pesta. Dan yang lebih parah adalah bagaimana cover dari lagu tersebut. Coba deh kalian lihat bagaimana sampulnya guys. Astagfirullahaladzim. Di sini terlihat ada wanita yang pakai hijab, tapi bajunya begitu ketat banget dan juga pusarnya kelihatan. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Dan sebenarnya di album ini itu terdapat beberapa lagu nih teman-teman. Namun yang tersisa di beberapa platform seperti YouTube ataupun di Spotify itu cuman beberapa guys. Sisanya udah dihapus dan aku pun nggak tahu sih dibalik hilangnya lagu-lagu tersebut apakah ada yang nge-report ataupun si pemilik aslinya yang menghapus lagu tersebut. I don't know about it. Dan guys, sekarang itu tersisa beberapa lagu saja. Salah satunya adalah Who is Allah. By the way, di sini aku pakai teknologi transkrip ya guys, dari audio ke teks supaya aku tahu nih seperti apa lirik lagunya. Dan aku pun gak ambil mentah-mentah ya bagaimana transkripnya. Aku juga kayak dengerin bagaimana nyanyiannya, terus aku cocokin dengan bagaimana hasilnya. Begitu guys. Dan kurang lebih seperti ini bagaimana terjemahannya, kalian bisa baca ya guys. By the way, aku nggak mau baca ya liriknya. Di sini aku akan langsung aja simpulin isi dari lagu tersebut. Inti dari lagu tersebut adalah dia bertanya, siapakah Allah? Namun nih guys, sayangnya di sini dia itu malah menggunakan kata effort loh ketika menyebutkan Allah Subhanahu wa taala. Astagfirullahaladzim. Tanpa aku jelasin lebih lanjut, kalian juga pasti udah pada tahu makna dari kata effort.
Itu maknanya nggak baik loh guys. Dan kerap kali digunakan untuk sumpah serapah. Ini menurut aku sudah keterlaluan banget. Dan ini sudah termasuk yang namanya penistaan. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Selain itu dia juga punya lagu yang berjudul Salah. Seperti info yang aku dapatkan dari Spotify, lagu ini ditulis oleh Aisyah Han dan juga Fatimah Ali. Sementara sumbernya adalah 7561518 Records DK. Dan guys, kalian tahu nggak, setelah aku baca ya bagaimana lirik lagu tersebut, aku menemukan beberapa kesamaan dengan lagu dari Sisa Haliva. Untuk lebih jelasnya langsung aja kita bandingkan seperti apa kedua lirik lagu tersebut. Kita mulai dulu dari lagunya Sisa Haliva yang bertajuk I Am Allah. Ini aku langsung aja ya guys bacain seperti apa terjemahan dari lirik lagu itu. Aku bukan laki-laki, aku bukan perempuan, aku bukan muslim, aku bukan Kristen, aku bukan Yahudi, aku adalah hukum, tunduklah padaku, aku adalah hukum. Ini semua cinta, aku adalah hukum. Para lelaki ini jahat padaku, tanpa kesepakatan itu, sembahlah aku, tunduklah pada kakiku. Para wanita trans membuka jalan. Minggirlah dari jalan kami. Hey, ini uangku, aku bayar. Alright, itu ya guys liriknya. Dan coba kita baca seperti apa lirik lagu Salah. Dia bukan laki-laki, dia bukan muslim, dia bukan Kristen, dia bukan manusia, dia bukan Yahudi, dia bukan Hindu. Karena dia adalah Allah. Allah adalah seorang wanita. Tunduk padanya, itu tuntutan, bukan apa yang kau inginkan. Dia adalah pencipta. Jangan jadi pengkhianat atau kau akan menyesalinya nanti. Karena dia adalah Allah, dia memegang segalanya. Kekuatan, kemahakuasaan adalah miliknya. Karena dia adalah Allah. Allah is a woman, she is a woman. Anda tidak bisa membedakannya. Karena Habibi, she is a woman. Dia mungkin seorang lesbian. Atau bunglon terian. Namun pada akhirnya ratu kita adalah seorang wanita. Oke, jadi kurang lebih seperti itu adalah bagaimana lirik dari lagu Salah. So gimana? Terlihat jelaskan. Di sini ada kemiripan dari kedua lagu tersebut. Ya emang gitu, lirik-liriknya beda banget guys. Nggak sama liriknya. Tapi makna dari lirik lagu tersebut jelas-jelas sama. Ini pun yang membuat aku curiga. Apakah ada hubungan antara Queen Fatimah dan juga Sisa Haliva? Bagaimana pendapat kalian? Apakah orang yang berada di balik Queen Fatimah dan juga Sisa Haliva juga orang yang sama atau organisasi yang sama? Coba dong guys, tulis pendapat kalian tentang hal yang satu ini. Antar komennya di kolom komentar. Anyway, ngelihat fenomena-fenomena seperti ini seram juga ya guys, ngeri banget gitu. Setiap harinya terus muncul fitnah-fitnah seperti ini. Astagfirullahaladzim. Aku berharap semoga siapapun yang ada di balik Queen Fatimah dan juga Sisa Haliva dapat terungkap. Dan dia mendapatkan sanksi yang tegas atas apa yang telah diperbuat. Dan lanjut ke informasi berikutnya, kita bakal bahas tentang kontroversi dari drama Thailand yang bertajuk Meiwa, aka The Empress of Ayodhya. Lantas, apa sih yang terjadi dengan drama tersebut? Nah guys, sebelum lama ini, drama yang tayang di channel 161 tersebut mendapatkan kecaman keras dari netizen. Hal itu dikarenakan pada episode kelima yang tayang pada tanggal 7 November, terdapat sebuah adegan di mana ada seekor kucing yang kayak diberi racun gitu. Kemudian kucing itu kayak mengejang dan juga meninggoy. Dan usai tayangan itu banyak netizen yang terus membicarakan nih guys tentang bagaimana adegan tersebut karena terlihat sangat realistis banget. Kemudian netizen pun mempertanyakan apakah kucing yang mereka gunakan dalam adegan itu adalah kucing sungguhan. Setelahnya ada aja Moliwan Pantarak yang berperan sebagai Tongdi, pengasuhnya Tanyo yang diperankan oleh Fern, itu lantas memberikan tanggapan. Melalui akun pribadinya, ia menuliskan, kami membius kucing itu, tapi saat syuting, si kecil atau kucing menarik diri dan bergerak-gerak. Artinya saya pikir dia benar-benar menyunggoy. Wajah Bibi dan juga Nong Pern menjadi pucat dan mereka sangat terkejut. Alright, jadi seperti itulah bagaimana postingannya. Dan guys, postingan ini lantas membuat netizen menjadi kaget. Mereka pun lantas berkomentar, kenapa ya pihak drama harus menggunakan kucing sungguhan demi ngebuat adegan itu terlihat realistis? Dan topik ini semakin panas usai Bin Siriton Lee Ramwat yang berperan sebagai La Ong Ham berkomentar di bawah postingan Ja dengan menuliskan, kamu harus memiliki nama yang dinominasikan. Dan melalui komentar tersebut, netizen pun mengkritiknya nih guys dan menyebutkan bahwa komentar itu enggaklah pantas dan pada akhirnya dia pun membuat permintaan maaf. Permintaan maafnya seperti ini guys. Semuanya, saya benar-benar meminta maaf atas komentar ini. Saya sangat ingin mengakui kesalahan saya di sini, karena saya mengerti bahwa itu adalah sebuah proses pembuatan film yang benar. Ada tenaga medis dan juga ada keamanan untuk kucing kecil itu. Saya benar-benar minta maaf kepada orang tua atau pemilik kucing itu. Di sini saya merasa tidak enak dan apa yang sudah saya ketik. Kita sendiri yang memelihara hewan dan harus memikirkannya. Berhati-hatilah dari ini. Kami mungkin pergi dan mengedit hal-hal yang terdapat diketik, tapi permintaan maaf ini datang dari hati saya. Sungguh.
Dan guys, kalian tahu nggak? Pas masih belum ada klarifikasi nih, di sini ada seorang netizen yang berkomentar kayak gini. Bahkan kucing pun bisa bertindak mungkin bisa berakting kali ya, maksudnya I think so. Terus apa sih yang salah dari komentar tersebut? Kenapa bisa memanaskan kontroversi ini? Apa yang terjadi? Nah teman-teman, alasan kenapa komentar itu menuai kontroversi adalah tentang bagaimana balasan dari channel official 131 yang menaikkan drama tersebut. Kalian pengen tahu nggak balasannya seperti apa? Balasannya adalah 5555555, yang mana kalau tidak salah komentar ini itu sama aja dengan kata hahaha atau wak 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 wak. Intinya kayak ketawa ngakak gitulah guys. Dan setelah melihat bagaimana reply tersebut, netizen pun makin murka nih dan juga memberikan kritikan kepada mereka. Netizen pun mengatakan bahwa tindakan mereka itu sudahlah sangat keterlaluan karena dianggap sudah merupakan penyiksaan terhadap hewan. Dan hal itu bukanlah lelucon yang patut untuk ditertawakan. Dan ketika kontroversi ini semakin panas, sutradara dari drama tersebut memposting penjelasan di halaman Facebook pribadinya. Dia mengatakan bahwa pembuatan film tersebut benar-benar melibatkan anestesi dan diurus oleh pemilik dan juga ahlinya. Setelah syuting, kucing itu juga pulih dan menjalani kehidupan normal. Sang sutradara juga melampirkan video yang disebutkan adalah video dari kucing yang sama dari drama tersebut. Kucing tersebut terlihat bisa berjalan normal dan sang sutradara menyatakan akan mengumpulkan informasi untuk klarifikasi lebih lanjut. Namun nih guys, meskipun demikian, banyak orang yang mempertanyakan, apakah kucing itu benar-benar kucing yang sama dengan kucing yang ada di drama? Selain itu, netizen juga merasa nih guys bahwa masih belum ada klarifikasi informasi dan bukti yang jelas. Seperti siapa sih yang diklaim oleh mereka sebagai para ahli, sebagai penanggung jawab sepanjang pembuatan film tersebut? Nah guys, dikarenakan hal-hal inilah muncullah hashtag #BanMeiYua dan menyerukan agar drama tersebut dihentikan penayangannya. Beberapa netizen juga menerbitkan laporan di platform streaming seperti Netflix dan menyerukan penghapusan sponsor. Netizen lantas meminta agar para aktor dan juga pihak-pihak yang terlibat untuk mengungkapkan sudut pandang mereka. Di postingan hashtag #BanMeiYua, banyak netizen yang juga berkomentar nih guys tentang masalah pelanggaran hak hewan. Netizen mengatakan bahwa hewan itu nggak dapat memberikan persetujuan dan nggak dapat melindungi dirinya sendiri. Netizen juga berkomentar nih guys bahwa sangatlah tidak pantas memperlakukan kucing seperti itu hanya untuk tujuan hiburan. Dan beberapa netizen juga ragu bahwa ada dokter hewan yang benar-benar melakukan hal tersebut dikarenakan dianggap bertentangan dengan etika profesi. Di sisi lain, salah satu pemain dari drama tersebut, ini adalah pemeran utamanya ya guys, yaitu Mei Davika, sudah memberikan tanggapan. Melalui akun X-nya, dia menuliskan bahwa dikarenakan dirinya nggak tahu detail syutingnya, dia pun menunggu tim dari drama tersebut untuk keluar dan juga memberikan penjelasan terhadap situasi yang terjadi. Ia juga mengatakan bahwa dirinya memelihara hewan, dan tentu dia nggak setuju dengan tindakan-tindakan seperti itu. Di sisi lain, pihak 131 Thailand telah buka suara nih guys. Dalam statement resminya, mereka mengklarifikasi bahwa mereka prihatin dengan keselamatan dan kesejahteraan hewan. Mereka juga mengatakan bahwa kucing yang tampil dalam drama tersebut berasal dari perusahaan model hewan yang ahli dalam membawa hewan ke pembuatan film ataupun drama. Dan proses syutingnya pun itu sudah diawasi oleh ahli dan juga pemiliknya. Mereka pun lantas meminta maaf atas kejadian tersebut dan menjadikan saran dan juga pendapat masyarakat sebagai pertimbangan ke depannya dalam bekerja dengan hewan, serta berhati-hati untuk menghindari kejadian seperti itu terjadi kembali. Kemudian setelah statement dari pihak 131 Thailand, pada tanggal 11 November 2024, Exact Scenario Company Limited mengeluarkan pernyataan yang mengklarifikasi bahwa para aktor tidak terlibat dalam hal apapun dengan proses membawa kucing ke tempat kejadian dan tidak diberitahu sebelumnya tentang langkah-langkah pembuatan film dalam adegan tersebut. Dan mereka juga mengatakan bahwa kucing yang ada di lokasi kejadian berada di bawah pengawasan dokter spesialis. Di sisi lain, Dewan Kedokteran Hewan memposting di halaman Facebooknya bahwa keluhan telah diakui dan mereka juga mengingatkan untuk melanjutkan ke langkah berikutnya dan memposting artikel tentang bahaya dan tindakan pencegahan dalam pembiusan hewan yang ditulis oleh asisten Profesor Dokter Hewan Dr. Siri Ratnium yang intinya adalah menjelaskan perlunya prosedur anestesi hewan. Dengan kesimpulan akhirnya ia mengatakan bahwa anestesi pada hewan tidak diperlukan karena hal ini dapat mengakibatkan peningkatan risiko hewan tersakiti hingga meninggoy. Di sisi lain, Davika itu terus menjadi sasaran komentar kebencian nih guys oleh netizen dikarenakan masalah ini. Meskipun kalau kita lihat Davika nggak ada dalam adegan yang menjadi kontroversi tersebut. Dan dirinya kan juga udah speak up ya tentang apa yang terjadi. Dirinya mengatakan bahwa dirinya nggak tahu tentang detail syutingnya dan menunggu staff yang tahu akan hal tersebut untuk speak up.
Tapi meskipun seperti itu, dia terus mendapatkan komentar kebencian nih guys. Hingga pada akhirnya dia pun mengambil tindakan nih guys. Melalui postingan di X, dia bertanya nih, apakah dirinya harus menuntut orang yang telah melakukan cyberbullying kepadanya atau si pemberi komentar jahat? Dan setelahnya, uang yang akan didapatkan akan digunakan untuk disumbangkan kepada pemeliharaan atau membantu hewan. Dia pun lantas mengatakan bahwa dirinya itu nggak pernah loh gugat orang, dan secara pribadi ya dia nggak mau sebenarnya guys nuntut ini, nggak mau. Namun kali ini orang-orang di sekitar Davika itu pengen nih melihat dirinya mengambil tindakan tegas seperti itu. Dia pun lantas meminta netizen dan juga penggemarnya untuk membantunya mengcapture komentar-komentar jahat, dan nantinya komentar ini dikirim ke akunnya Davika. Salah satunya adalah bisa DM ke akun Instagramnya Davika guys. Dan kalian pengen tahu nggak kenapa dia nggak pernah mengambil tindakan seperti itu? Ternyata ya guys, hal itu dikarenakan dirinya selalu berpikir nih bahwa diam adalah solusi yang terbaik. Jadi makanya dia pun kayak nggak pernah nuntut para pemberi komentar jahat. Namun kali ini enggak lagi nih guys, dia akan mengambil tindakan. Dan gimana nih pendapat kalian atas sikap yang diambil oleh Davika? Antar komennya guys di kolom komentar. Anyway everyone, cukup sekian untuk hari ini. I'm Sulky pamit dan aku juga mohon maaf jika ada kesalahan, baik itu dalam ucapan, sikap, tindakan, and everything. I'm so sorry banget. Kita ketemu lagi ya guys di video berikutnya dengan informasi terbarunya. Sampai jumpa semuanya. Goodbye.